Hari ini kita masih pelajaran mengenai sifat Allah, yaitu mukhalafatuhu lil hawadisi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbeda dari makhluknya, hawadis makhluknya. Ya, hawadis, alam, hawadis itu hampir sama maknanya. Jadi di dalam kitab Hasyiah Tusuki, di sana dijelaskan di dalam ada alam, ada hawadis, ada makhluk. Jadi kadang orang bertanya, kenapa sifat Allah harus disebut nama mukhalafatuhu lil hawadisi, bukan mukhalafatuhu lil alami ataupun mukhalafatuhu lil makhluqi. Ya, lagi. Jadi ada orang bertanya, kenapa sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadisi, bukan sifat Allah mukhalafatuhu lil alami atau mukhalafatuhu lil makhluqi. Nah, ini jawabannya. Tentu alam, hawadis dan makhluk itu berbeda, tapi hakikatnya sama. Hakikatnya sama-sama makhluk, tetapi berbeda secara makna. Kalau misalnya makhluk itu maknanya terbatas, berarti makhluk Allah itu terbatas maknanya. Tapi kalau hawadis itu makhluk Allah juga, tapi tinjauannya lebih dalam, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang terlihat ataupun yang tak terlihat, baik yang gaib ataupun nyata, baik yang akan ada ataupun tiada. Berarti hawadis lebih luas rucut makna daripada makhluk. Nah, maka oleh karena itu di sini perlu kita bahas sedikit mengapa para ulama menulis sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya. Apakah ada dalilnya bahawa ulama menulis mukhalafatul hawadisi? Ada. Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'. Allah itu berbeda daripada sesuatu. Tidak ada perumpamaan yang sama dengan Allah. Berarti itu dalil yang diambil oleh para ulama, sehingga dibuatlah satu istilah khusus menjadi sifat Allah, namanya mukhalafatul hawadis. Maknanya Allah itu berbeda dari makhluknya. Ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada perumpamaan bagi dirinya akan sesuatu. Berarti Allah tidak ada perumpamaan akan sesuatu. Syai' maknanya berarti seluruh yang Allah ciptakan dan akan mati itu semuanya syai'. Yang akan Allah ciptakan, yang sudah Allah ciptakan, yang sudah ada sekarang ini, itu namanya syai'. Berarti syai' ayat Al-Quran yang mandum bitamo, makhluk dalam di sana, hawadis di sana, alam di sana. Berarti syai' namanya, sesuatu. Maka oleh karena itu segala sesuatu itu syai' itu luas. Menyatanya buka dalam ilmu usul disebut dengan mujmal. Ada mujmal, ada muqayyad, ada mujmal, ada muqayyadah. Mujmalnya boleh. Mujmal itu ibarat kita berkata seluruh pemerintahan di Indonesia ini, hanya berarti semuanya mencakup. Pemerintah itu ada kepala dinas, ada presiden, ada wakil presiden. Beda seperti kita katakan seluruh pejabat DPR. Yang pemerintah sih, kalau kita sebut DPR itu pemerintah juga, tapi maknanya dipersempit. Dalam usul itu namanya muqayyadah. Tapi kalau dalam usul yang lebih luas maknanya disebut dengan mujmal. Maka laisa kamitslihi syai', segala sesuatu Allah itu tidak ada perumpamaan baginya, syai'-nya sesuatu itu tamu dalamnya. Syai' alam, hawadis dan makhluk semuanya masuk. Alamnya termasuk planet Mars, Jupiter dan sebagainya, semua masuk ke dalam syai' itu. Kemudian yang lebih aneh lagi, di ayat itu Allah Subhanahu wa taala memakai kata taukid 2 kali. Kata taukidnya berarti perumpamaan. Yang pertama, Allah menggunakan kalimat ka. Laisa kamitslihi, berarti Allah menggunakan kalimat ka. Ka itu artinya perumpamaan. Kalau mithlihi juga artinya perumpamaan. Berarti ka artinya perumpamaan, mithlihi juga artinya perumpamaan. Berarti dua kata perumpamaan. Ini berarti Allah menekankan
bahwa sesungguhnya Allah itu memang tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyamai ataupun yang seolah-olah seperti dirinya. Nah, oleh karena itu para ulama membuatlah satu sifat Allah namanya yaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dari makhluk. Kak, yang penjelasan tanya, pengajian tanya yang kali sudah bahas. Yang kan baru udah bahas ya. Nah, malamnya kita tanya bahas jirib. Malam ini insya-Allah kita akan membahas hakikat zat Allah dan hakikat makhluk. Nah, di sini kita akan membahas jirib. Jirib itu apa? Kemudian kita akan membahas arad. Arad itu apa? Apa istilah jirim dalam tauhid? Apa istilah arad dalam tauhid? Kalau jirim itu 4 perkara. Ya, dia ada 4 perkara jirim. Ya, nanti kita akan bahas definisinya. Jirim itu ada 4 perkara. Yang pertama baharu. Apa itu baharu? Berarti sering berubah-ubah. Segala sesuatu di dunia ini kalau sering berubah-ubah itu namanya baharu. Ya, yang kedua sifat jirib itu adalah tersusun. Segala sesuatu yang tersusun itu namanya jirib. Tengku lagi yang nungku leng kena tanya. Mampu beda mengenjirim dengan arad secara umum. Monyo jirib yang lebih kepada tempat. Monyo arad yang lebih kepada sifat. Kah? Contoh, kita ada satu gelas. Gelas itu namanya jirim. Kemudian masuklah situ air, masuklah situ angin, masuklah ke situ kue. Maka sesuatu yang terisi dalam tempat itu namanya arad, sifat. Contoh lain loh, ketawa. Pada sifat siapa ketawa itu ada? Tidak ada pada makhluk lain kecuali kepada manusia. Maka manusianya disebut jirim dalam tauhid. Dalam tauhid manusia disebut jirim, sifat itu disebut arad. Cuman sekarang masalahnya kalau dipisah apa bisa? Tertawa manusia dipisah, manusia sendiri tertawa sendiri. Nggak bisa. Aku bagaimana surahnya saya belum paham. Begini saja. Air laut asin atau manis? Asin. Sekarang datang ke laut, pisahkan asin dari laut. Nah, lagi kan juga mana nih? Besok datang ke laut, kata Tengku Habibie, saya pisahkan asin dari laut. Nah, pisahkan asin itu dari laut. Oh, nggak bisa Tengku. Itulah namanya asin itu namanya arad, laut itu namanya asin itu namanya jirim, arad, laut itu namanya jirim. Maka antara air arad dan jirimnya lazim malzum. Lazim malzum itu apa artinya? Lazim malzum itu artinya saling terikat, tidak boleh pisah. Antara air laut dan asinnya hanya pitahan dan orang kiamat hanya pitahan. Dan pun Rasulullah sendiri pun nggak bisa memisahkan sifat yang sudah terletak pada jirim. Nggak ada satupun dunia ini orang yang bisa mengambil sifat asin dari laut. Kenapa? Karena sejak dulu laut dan asin sudah lazim malzum. Lazim malzum yang berarti sudah menempel, tidak boleh dipisahkan lagi. Contoh lain lagi, warna kuning ini kan dinding, warna kuning. Kuning kalau dipisahkan dari dinding, nggak bisa. Kuning itu kita ambil, letakkan dia sendiri dari dinding nggak bisa, karena sudah lazim malzum. Sudah, saya paham sampai sini. Paham? Saya ingin katakan bahwa setiap tempat, setiap zat ada sifat. Manusia punya sifat tertawa. Ya udah, pada manusia nggak bisa dipisah lagi. Manusia punya sifat tertawa, punya sifat menangis, punya sifat marah. Nah, itu namanya arad dan jirim. Jirim itu tempat, arad itu sifat. Maka oleh karena itu, seluruh makhluk Allah, baik surga, neraka, aras, kolam, itu ada jirim dan ada arad. Siapa yang nggak ada jirim, yang tidak ada arad, yaitu pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengku mampu faedah katanya bahas masalahnya. Ini penting sekali. Hari ini banyak orang yang mengatakan bahwa Allah betul-betul duduk di atas aras. Bahkan lebih aneh bermakna lagi. Allah itu ada di atas langit. Apa ada orang seperti itu? Banyak, bukan ada lagi, banyak. Ada orang yang meyakini Allah di atas. Satu.
Ada orang meyakini bahwa Allah betul-betul duduk bersemayam di atas aras. Saat kita bertanya, hai kamu, kenapa kamu mengatakan Allah itu di atas aras? Kan Allah sudah bilang sendiri, Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Iya, itu memang Allah yang bilang. Tapi apakah kita mengambil mentah-mentah ayat itu, masuk ke akal langsung kita katakan, oh berarti Allah di atas? Nggak bisa. Kok nggak bisa, Tengku? Itu kan Allah sendiri yang mengatakan. Yang bilang tidak bisa bukan saya. Yang bilang tidak bisa itu adalah Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kalau sudah mendengar ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang susah dipikir dalam otak, maka Ibnu Abbas punya satu metode, yaitu metode takwil. Ingat, takwil ada dua. Ada takwil bil khairi, ada takwil bil syarri. Kalau takwil bil khairi, takwil dengan kebaikan. Ketika Ibnu Abbas memaknai ayat Allah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, itu Ibnu Abbas apa jawabannya? Itu maknanya bukan tangan asli, maknanya kekuasaan. Ada satu lagi metode ketika kita mendengarkan ayat-ayat yang payah kita cerna. Itu namanya metode tafwid. Siapa yang melakukan metode tafwid? Yang melakukan metode tafwid adalah Rasulullah sendiri. Kan ada ayat Al-Quran, wa anzalna 'alaikal kitaba, kan? Dan wa huwal ladzi anzalal kitaba, dan dialah yang menurunkan kepadamu kitab, ya. Minhu ayatun muhakkamah. Sebahagian ayat-ayat dalam Al-Quran itu mengandung makna muhakkamat, yaitu ayat muhkam. Hunna ummul kitab. Sebahagiannya itu termasuk umul kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan sebagian ayat-ayat lain dalam Al-Quran terdapat ayat mutasyabihat. Allah ingin berbicara seperti ini. Kata Allah, aku ciptakan Al-Quran yang di dalamnya itu terdapat ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat muhkam itu apa? Ayat yang kita mengerti. Mau usah pakai tafsir lagi, sudah paham. Mana contohnya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah satu. Apa payah lagi kita tafsir? Allah sudah satu, untuk apa ditafsir lagi? Berarti itu namanya ayat muhkam. Kalau ayat mutasyabih banyak. Alif lam mim. Siapa yang bisa tafsir alif lam mim? Sampai hari ini tak ada. Wallahu bimuradihi. Setiap tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sawi, tafsir sebagainya pasti tulis wallahu bimuradihi. Allah lah yang mengetahui alif lam mim. Itu namanya ayat mutasyabihat. Segala ayat yang tak bisa kita cerna dalam otak namanya ayat mutasyabihat. Segala ayat yang bisa kita terima dengan faham tanpa tafsir namanya ayat muhkamat. Rasulullah saat mendengarkan ayat mutasyabihat, beliau bertafwid. Tafwid artinya beliau mendiam diri, tak mau berani untuk menafsirkan ayat yang tidak indah. Siapa saja selain Rasulullah? Ummu Salamah, atau disebut dengan Hindun bin Hab, istri Rasulullah sendiri. Siapa lagi? Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis dunia yang menghafal hadis. Beliau diberi gelar Al-Hafidh. Mana hafidh itu berarti setiap ulama yang menghafal 100.000 hadis lebih dikasih gelar Al-Hafidh. Ibnu Hajar dia diam diri ketika beliau mendengarkan ayat-ayat yang tak bisa kita terima dalam akal. Lalu bagaimana kalau udah begitu? Ya udah, beriman saja kita. Tapi kan Allah bilang tangan. Iya, Allah bilang tangan, tapi jangan kita katakan Allah itu punya tangan. Kata orang, oh berarti susah kali Al-Quran kalau gitu. Begitu, paham kan? Maka oleh karena itu, ini perlu kita bahas. Apa itu jirim, apa itu arat namanya. Ulang digoda. Kalau misal jirim, wadah, tempat. Kalau arat, sifat tempat itu. Asin pada laut namanya arat. Lautnya namanya jirim. Nah, sekarang kita bahas 4 perkara. Jirim punya 4 perkara, arat juga punya 4 perkara. Coba bedakan nanti antara 4 itu. Yang pertama, jirim itu terdapat sifat baharu. Sudah terdapat sifat baharu. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu di atas langit, karena saya pernah menemukan itu. Ada orang mengatakan Allah di atas langit. Saya tanya, sebelum ada langit Allah di mana? Duduk di atas pohon. Apa Allah bersemayam di mana kalau sebelum ada aras? Maka aras itu namanya jirim.
Sedangkan jirim ini hanya berlaku pada makhluk, tak berlaku pada zat. Apa maksudnya? Sifat-sifat jirim salah satunya baharu. Aras Allah itu baharu atau tidak? Baharu. Itu Allah yang menciptakan, dan suatu saat nanti Allah akan memusnahkannya. Berarti namanya jirim. Jirim punya sifat namanya baharu. Baharu itu apa sih? Baharu itu berubah-ubah ya. Selama makhluk yang masih hidup dan nanti akan mati, itu namanya baharu. Apa bisa kita katakan bahwa Allah duduk di atas aras, yang aras itu adalah jirim? Mana mungkin zat yang maha suci dari segala-galanya butuh tempat untuk duduk? Apa Allah butuh tempat untuk duduk? Apa Allah butuh tempat untuk bersemayam? Terus kan Allah sendiri yang bilang, iya itu Allah sendiri yang bilang. Tapi jangan kita pahami dengan akal kita. Pakailah penjelasan para ulama seperti Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ahli takwil. Maka Rasulullah di suatu hari memberi air lidah beliau kepada mulut Ibnu Abbas, lalu beliau berdoa. Apa kata Nabi? Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas ini akan agama. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia takwil. Jadi ada takwil yang baik, ada takwil yang tak baik. Takwil yang baik adalah mentakwilkan segala sesuatu yang tidak mentakwilkan zat Allah. Bagaimana maksudnya? Pesan Nabi untuk kita semua saat mau belajar tauhid, kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Berbanyak-banyaklah berfikir tentang ciptaan Allah, dan jangan banyak berfikir tentang zatnya. Itu perintah Nabi. Ada satu lagi namanya takwil bisyarri. Takwil bisyarri itu takwil yang menyesatkan. Jadi Allah mengatakan Allah punya tangan, ya sudah, dia bilang oh berarti Allah punya tangan. Allah punya tangan memang. Nah, itu bahaya sekali. Maka salah satu sifat daripada jirim ini adalah baharu. Sebelum ada tikar ini, sekarang sudah ada, nanti dia tak ada lagi. Itu namanya baharu. Kita sekarang ada, kemarin tak ada, nanti juga tidak ada. Itu namanya baharu, berubah-ubah. Alam ini dahulu enak kita duduk, ya, hijau itunya, hutannya, lautnya indah. Sekarang tak indah lagi, nanti akan hancur. Itu namanya baharu. Segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita fikirkan, itu akan berubah-ubah. Maka kalau berubah-ubah itu namanya jirim. Aras Allah jirim, Lauh Mahfud jirim, surga dan neraka jirim, ruh kita sendiri jirim. Nah, jirim itu adalah tempat, benda kalau bahasa lainnya. Nah, jadi sifat yang pertama pada jirim adalah baharu. Yang kedua adalah tersusun. Tersusun itu artinya berelemen. Dia begitu, berelemen. Dia punya susunannya. Kalau bahasa makanan itu komposisi. Setiap kita ini punya komposisinya. Tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup tak ada komposisi. Malaikat Allah buat komposisinya tercipta dari cahaya. Bahan lunaknya, bahan terciptanya. Kita, Allah tanamkan komposisi kita melalui tanah liat. Jadi ada tempat-tempatnya. Rasulullah Allah buat juga dengan cahaya yang bercampur juga dengan tanah liat. Nah, bedanya kita dengan Nabi begitu. Rasulullah tercipta dari cahaya bercampur dengan tanah liat, sedangkan kita tanah liat saja. Jadi semua punya komposisi. Jadi salah satu sifat jirim, pertama baharu, yang kedua berelemen ataupun ada komposisinya, ataupun bahasa lainnya tersusun. Nah, rumah ini tersusun. Ada semennya, ada catnya, ada batunya, ada batanya, sehingga menjadilah satu tempat. Jadi tak ada makhluk Allah di dunia ini yang tak tersusun. Semut begitu juga disusun oleh Allah, dibuat komposisi ciptaan sehingga jadilah semut. Maka surga demikian juga, surga punya komposisi tersendiri. Allah kumpulkan bahan-bahan lalu Allah buat jadilah surga. Tentu bagaimana Allah buat? Itu Allah yang tahu, kita tak tahu. Nah, jadi begitu. Maka itu disebut dengan jirim. Jirim itu benda. Yang ketiga yaitu mengambil lapang. Mengambil lapang berarti punya batas. Makhluk Allah punya batas. Makhluk Allah punya batas. Tidak ada satupun makhluk Allah yang tak terbatas. Makhluk Allah punya batas.
Kita punya batas umur, kita punya batas tubuh, kita punya batas panjang rambut, kita punya batas besar telinga, kita punya batas besarnya mata. Allah sudah membuat pembatasan-pembatasan yang sendiri. Sekarang saya ingin mengajak kalian untuk berfikir lebih luas tentang alam semesta. Jarak kita dengan matahari itu kisaran sekitar ribuan kilometer. Itu sudah pas dibuat oleh Allah dengan jarak yang demikian. Seandainya Allah mendekatkan lagi matahari dengan bumi dengan jarak 1 kilometer saja, maka suhu di dunia ini akan naik lebih cepat derajat Celcius sekisaran 60 sampai 70 cm, 70 derajat Celcius. Demikian juga, coba lihat, alam di dunia ini sudah diatur, fisikanya pas, matematikanya pas. Kalau dibuat ditambah lagi oleh Allah kapasitasnya, maka tidak akan pernah terjadi namanya kehidupan. Angin sepoi-sepoi, coba lihat. Angin sepoi-sepoi Allah buatlah kadar terbangnya, kadar dia turun, kadar dia itu tercipta. Sehingga kita sebut dia sepoi-sepoi. Kalau ada angin lebih kencang lagi, kita kan nggak sebut lagi dia sepoi-sepoi. Tornado, apalagi angin puting beliung. Kan sudah berbeda kan? Jadi Allah sudah membuat kadar. Ya, maka di tubuh kita demikian juga. Darah yang Allah buat di tempat kita itu sudah sesuai. Allah tak kurangi, Allah tak lebihkan. Maka Allah selalu berkata dalam Al-Quran, Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang-orang yang berlebihan. Kenapa? Kadang orang berlebihan dalam makanan sehingga terciptalah namanya penyakit. Dalam Al-Quran sudah dikatakan jangan banyak makan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka yang berlebihan. Nah, kadar tubuh kita ini, darah kita, kemudian sel kita, bentuk jantung kita, paru-paru kita, bentuk mata kita, semuanya pas semuanya. Allah buatkan pas untuk tubuh kita. Seandainya ini dibesarkan sedikit, mungkin akan berpengaruh efek dari mata itu. Hidung kalau dibuat besar sedikit, mungkin dia akan lebih menghirup oksigen, lebih menghirup karbon dioksida, ya, lebih dalam. Sehingga akan terjadilah sesuatu yang tidak enak. Contoh, kadar oksigen yang ada di tempat kita dengan kadar karbon dioksida itu sudah dibuat struktur yang pas, struktur yang sesuai. Kalaulah di kampung ini banyak sekali karbon dioksidanya, maka akan berpengaruh bagi tubuh. Kalau tubuh kita banyak kadar oksigennya juga, itu juga akan berpengaruh bagi tubuh. Jadi pas. Sudah. Lalu apa makna dengan surah ini? Berarti jirim itu punya sifat yang ketiga, yaitu dia punya batas. Maka salah satu-satunya zat yang tak punya batas adalah Allah Subhanahu wa taala. Surga ada batasnya? Ada. Allah buat batasnya surga. Neraka ada batasnya? Ada. Allah buat batasnya neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, alam semesta sampai hari ini apakah ada batasnya? Tak ada, tentu. Siapa yang bilang begitu? Para ahli astronomi. Itu ahli astronomi mengatakan tidak ada. Tapi kan nyatanya itu terbatas. Rasulullah naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit keenam, langit ketujuh. Setelah itu baru Sidratul Muntaha. Habis itu baru ke atas itu tak tahu lagi. Berarti punya batas. Langit pertama untuk naik ke atas punya batas, langit kedua untuk naik ke atas lagi punya batas, langit ketiga naik ke atas punya batas. Berarti semua punya batas. Itu semuanya disebut jirim. Tidak ada satupun makhluk Allah di dunia ini yang tak ada punya sifat pembatas. Hanya Allah lah satu-satunya zat yang tidak punya sifat batas. Allah Maha Besar. Apa Allah punya batas besarnya? Allah Maha Pengasih. Apa pengasih Allah punya batas? Allah Maha Penyayang. Apa penyayang Allah punya batas? Kalau kita katakan Allah punya batas, berarti Allah lemah. Kenapa lemah? Pasti ada sesuatu yang tak terbatas. Begitu kan? Ya. Berarti kalau kita katakan Allah punya batas, Allah lemah. Allah sifatnya tak lengkap. Ya, begitu ya. Nah, sekarang langit yang hari ini banyak orang katakan Allah bersemayam di atas aras. Langit itu punya batas. Aras juga punya batas. Semua akan dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan?" Bagaimana engkau kafir padahal kamu itu dulu mati.
Tsumma yuhyikum, kemudian engkau dihidupkan oleh Allah. Tsumma yumitukum, kemudian engkau mati. Di mana itu? Di kubur nanti. Tsumma yuhyikum, kemudian engkau dihidupkan lagi. Di mana itu? Di hari akhirat. Tsumma, coba lihat ayatnya. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kembalilah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti semua punya batas. Lantas, bagaimana kata-kata orang hari ini yang mengatakan Allah betul-betul duduk di atas aras? Oh, itu tak pantas. Apakah cocok zat maha suci duduk di atas zat yang terbatas? Berarti kalau Allah butuh zat yang terbatas, nah tentu Allah lemah lah. Itu kalau ada orang bilang, kalau ada kita katakan begitu dengan Wahabi, nah, pasti dia bilang begini, itu kan udah Allah sendiri yang katakan aku, jangan salahkan saya. Nah, dia salahkan Allah dia. Jadi untuk membela bahwa dia tidak salah, dia salahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu untuk apa Allah ciptakan ayat-ayat yang aneh? Kenapa nggak Allah buat ayat yang gampang-gampang aja? Itu sama artinya dia sudah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Maka kita harus tahu bagaimana kita belajar tauhid yang sebenarnya. Sudah. Itu jirim, saya ulangi lagi. Sifat jirim itu baharu. Jirim itu tahu kan? Benda, zat yang terlihat. Ya, itu namanya jirim. Itu baharu, tersusun, mengambil lapang. Yang keempat adalah menerima arat, menerima sifat. Arat itu sifat bahasa lainnya. Nah, itulah 4 ya perkara yang ada pada jirim. Sekarang kita bahas 4 perkara yang ada pada arat. Arat itu sifat. Ya, apa itu? Yang pertama, arat itu 4 pula, yaitu ya, yang pertama ketiadaan berdiri sendiri. Yang namanya sifat itu tidak berdiri sendiri, dia butuh bantuan. Bantuan tempat agar dia itu hadir. Contoh kecilnya. Saat kita sedang duduk di tengah malam, ada orang tertawa. Lantas pasti kita menjawab, wah ada orang di situ. Kan gitu? Saat kita menjelaskan ada orang di situ, itu sama artinya kita sedang mengatakan, oh ada jirim di situ. Sampai hari ini tak ada satupun kalau ada orang tertawa, siapa tertawa? Nggak tahu, dia tertawa tuh hadir sendiri. Nggak mungkin. Ya namanya tertawa, pasti ada orang yang ketawa. Tai kucing saja, tai sapi, kalau kita lihat di jalan, kalau ada tai sapi, pasti kita menjawab ini pasti ada sapi di sini, kan gitu. Nggak mungkin urang ke nya lagi ada kunyan yang menong itu boleh kita pang jak keno. Hana mungkin. Tai sapi tak muncul sendiri kalau tidak ada sapi. Tai kucing tak muncul sendiri kalau tidak ada kucing. Kitab ini tak ada muncul sendiri jika tidak ada yang menciptakan. Siapa itu? Ya tukang kitab yang buat. Gitu kan? Sekarang kita kembali ke sifat. Apa saja sih yang ada sifat yang ada pada manusia? Tertawa, apalagi marah, sifat manusia. Kan kita sering dengar di tasawuf, sifat yang baik, sifat yang tidak baik. Tidak baik apa? Kikir, membohong, mencuri, itu namanya sifat. Ada nggak orang mengatakan sifat ini hadir tanpa ada orang yang mencuri? Pencuri itu orangnya yang mencuri itu kelakuannya, berarti sifat. Paham kan? Pencuri dan mencuri apa bedanya? Mencuri dan pencuri atau pencurian. Apa beda yang bedanya? Kalau mencuri itu kelakuannya, kalau pencuri orang yang mencuri. Sekarang ada nggak mencuri tanpa pencuri? Nggak ada. Paham kan? Pencuri itu namanya jirim dalam bahasa tauhid. Mencuri itu namanya arat. Jadi saya ingin katakan sebenarnya tidak ada sifat satupun di dunia ini yang yang tidak bersatu dengan zat. Contoh lain, kenyang, ya, ataupun jangan kenyang. Kita katakanlah korupsi dengan koruptor. Kalau korupsi itu perbuatan yang kita lakukan, itu namanya korupsi. Kalau bahasa nahu fi'il namanya, ya, kata kerja. Korupsi itu kata kerja, sebuah sifat. Koruptor orang yang melakukan korupsi. Sekarang
Ada nggak orang yang ada nggak sifat itu korupsi tanpa ada yang melakukan? Ini ada korupsi Teguh. Siapa yang melakukan korupsi? Nggak tahu, pokoknya ada. Oke. Maka ya begitulah juga alam ini. Maka alam ini ada karena Allah yang menciptakan. Sudah, kita bahas arat. Berarti sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Contoh lainnya seperti qadirun. Qadirun artinya yang kuasa. Apa beda qudrah dengan qadirun? Ataupun ilmun dengan alimun. Kalau ilmun artinya mengetahui. Kalau alimun itu artinya yang mengetahui. Berarti yang mengetahui. Allah itu disebut alimun, punya sifat namanya ilmun. Paham kan? Nah, itu udah kita bahas seperti kayak tadi. Ada tertawa tanpa ada zat, nggak mungkin. Tengku, saya di tengah malam jam 12 ada tertawa, saya lihat nggak ada orang. Hantu misalnya. Hantu itu jirim namanya. Tertawa itu sifat. Hantu itu jirim. Dia tetap ada jirimnya setiap ada sifat yang kita lihat. Nah, jadi satu, kalau arat itu dia tidak berdiri sendiri. Yang kedua, wajib berdiri dengan yang lain. Berarti sama artinya. Kalau arat itu dia wajib berdiri dengan temannya. Kalau bahasa lain dengan jirim. Yang ketiga, baharu. Berarti sama, sifat itu baharu. Yang keempat, kekal pada zaman yang kedua. Nah, ini perlu kita bahas sedikit. Ada makhluk Allah yang kekal. Ada Allah kekal. Allah kekal dengan makhluk Allah yang kekal. Itu beda. Allah selalu berkata, hum fiha khalidun. Orang dalam surga itu selama-lamanya dalam surga. Hum fiha khalidun. Allah juga menisbahkan bagi orang-orang yang durhaka, selama-lamanya masuk dalam neraka. Sekarang pertanyaannya adalah Allah itu punya nama, Allah punya nama namanya Khalid. Khalid artinya kekal. Makhluk Allah juga kekal. Apa bedanya kekal Allah dengan kekal makhluk? Nah, gitu kan? Nanti jangan salah berbicara di sini. Makhluk kekal, Allah kekal. Apa makhluk Allah yang kekal? Salah satunya ruh kita manusia. Ruh manusia ini sejak dulu sebelum ada kita kekal, dia sudah hadir. Alastu birabbikum dalam Al-Quran. Allah katakan, Allah alastu birabbikum. Apa kamu tidak percaya bahwasanya Tuhan kamu? Bala syahidna. Kata ruh. Kami semua bersaksi ya Allah bahwa Engkau Tuhan kami. Itu sebelum kita ada, ruh sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ruh adalah salah satu makhluk Allah yang kekal. Pertanyaannya, Allah kekal, makhluk Allah kekal. Bagaimana jawabnya? Oh, gampang sekali. Seperti mana kita jawab tadi. Kalau ruh itu kekal, berarti ruh ini kekal pada arat dan jirim. Kalau Allah Subhanahu wa taala kekal, itu berarti Allah itu kekal yang tidak ada batasan. Nggak mungkin kita nisbahkan jirim ke arat dan kepada Allah. Nggak bisa. Kalau misalnya kita arahkan Allah itu jirim dan arat, berarti Allah itu punya sifat pembatas. Berarti Allah tidak ke parah lo maknanya. Mana dalilnya? Seperti saya bilang tadi, tsumma ilaihi turja'un. Nanti engkau hidup, engkau mati, engkau hidup, lalu mati lagi, hidup lagi, tsumma ilaihi turja'un. Semuanya akan kembali. Berarti kekalnya surga, kekalnya neraka, kekalnya roh, kekalnya makhluk-makhluk Allah yang lain itu punya pembatas. Maka para ulama membuatlah istilah khusus di sini. Namanya jirim dan arat. Maka arat punya sifat yang keempat, yaitu kekal pada zaman kedua. Maksudnya kekal pada istilah yang lain. Sudah sampai sini ada paham tentang jirim dan arat. Apa kesimpulannya Tengku yang bisa kita ambil? Bem cowok-cowok turah. Nanti tanya mbak, ditanya oleh ngon, pu malamnya pu pengajian. Pokoknya mbak jirim mbak arat, bang turah di, pokoknya lo dengar. Jirim kekal yang pemaknai. Kita tarik kesimpulan dulu sebelum kita tutup. Begini, jirim dan arat itu hanya makhluk Allah saja yang punya. Jirim itu benda atau tempat atau wadah. Kalau arat adalah yang mengisi wadah itu. Itu arat namanya. Tertawa namanya arat, sifat. Di mana duduk tertawa itu? Pada manusia, berarti manusia jirim. Asin dan laut
Asin itu kan menempel di laut. Sampai sekarang kan nggak ada orang yang bisa memisahkan asin dari laut. Nggak ada sifat asin. Diambil asinnya, dipisah jadi manis di laut. Nggak bisa. Nah, asin itu namanya arat. Di mana dia menempel, di mana dia duduk wadahnya? Di laut, maka laut namanya jirim. Satu, itu kesimpulannya. Biar nggak pusing. Yang kedua, Allah tidak punya sifat jirim dan tidak punya sifat arat. Oh, ada orang berkata, kalau tadi kata Tuku Habibie, arat itu adalah sifat, sedangkan Allah punya sifat, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, itu kan sifat, itu kan jirim juga, itu kan arat namanya. Nah, itu kembali kepada ayat tadi. Laisa kamitslihi syai'. Walaupun Allah punya arat, arat itu sifat namanya. Allah punya sifat, tapi arat Allah dan arat makhluk berbeda. Arat makhluk tsumma ilaihi turja'un dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Ayat arat Allah itu laisa kamitslihi syai'. Jadi ada dalil-dalilnya sendiri. Nah, itu dua. Yang ketiga, inilah hakikat makhluk. Kita punya awal, nanti akan mati. Bumi punya awal, nanti akan mati. Ini punya awal, nanti akan mati. Matahari punya awal, nanti juga akan mati. Jadi seluruh makhluk Allah punya awal dan punya mati. Cuman zat Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang tidak punya sifat mati. Nah, yang keempat, jangan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Walaupun Allah berkata sendiri berkenaan tentang kalimat tangan. Kan banyak dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi kita berpikir, oh tangan Allah, gimana tangan Allah subhanahu wa ta'ala? Kayaknya besar tangan Allah. Ada juga orang bilang gitu. Kalau udah kita sebut kayaknya besar tangan Allah, nanti orang bertanya sampai mana besarnya? Nah, kapan Allah lagi? Ya, pokoknya besar lah. Nah, mungkin. Nah, maka oleh karena itu, ini pengajian kita mengenai tentang jirim dan arat itu harus diketahui. Ya, jirim punya 4 sifat, punya 4 karakter, ya. Arat juga punya 4 karakter. Saya ulangi lagi. Jirim 4 karakter. Yang pertama baharu. Berarti jirim benda, zat itu baharu, berubah-ubah. Nah, kemudian yang kedua tersusun. Kalau ada komposisinya. Segala sesuatu di dunia ini ada komposisi, itu namanya jirim. Motor ada komposisinya, terbuat dari besi, terbuat dari semen. Terbuat semen nggak motor? Ada. Kemudian terbuat dari oli, itu namanya tersusun. Helm juga demikian, tersusun. Peci ini juga tersusun, ada elemennya dari benang. Nah, itu namanya jirim namanya. Pulpen juga tersusun. Semuanya punya tersusun. Aras Allah juga demikian. Ruh kita juga demikian. Cuman Allah yang tak ada susun. Cuma Allah tak ada punya sifat tersusun. Nah, kalau Allah punya sifat tersusun bagaimana adengku? Pertanyaan kita, kalau Allah punya sifat tersusun, siapa yang membuatnya? Berarti ada Tuhan lah. Ada Tuhan lain. Nah, kapan Allah punya lagi? Nah, maka Allah itu bukan jirim. Jirim itu baharu, tersusun atau berkomposisi. Yang ketiga ada pembatasnya. Yang keempat, dia itu menerima sifat. Segala benda punya sifat. Apa sifat pensil? Pasti ada. Apa sifat buku? Pasti ada. Apa sifat peci? Pasti ada. Semua jirim punya sifat. Nah, itulah 4 karakter pada jirim. Yang selanjutnya arat. Arat juga punya 4, yaitu arat sifat ini tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua, arat ini wajib dia itu berdiri dengan yang lain. Dia butuh jirim namanya. Tertawa berdiri sendiri nggak bisa. Dia butuh kita. Berarti sifat tertawa masuk ke tubuh kita. Jadilah tertawa namanya. Nah, itu namanya arat, tidak, dia itu harus ada yang membantunya. Yang keempat, yang ketiga, arat itu baharu. Sifat manusia baharu, berubah-ubah. Kadang dia mencuri, kadang dia sholat, habis itu mencuri lagi, berubah namanya. Habis sholat main batu lagi, dah taubat, kecelakaan, sholat, sembuh, main batu lagi. Setelah itu sholat lagi sampai mati begitu terus. Ada orang masuk Islam, kafir lagi, masuk Islam, kafir lagi, itu namanya sifat. Berarti sifat punya juga baharu. Berarti ada persamaan sini kan? Jirim punya baharu, sifat punya baharu, berubah-ubah. Nah, lantas apakah bisa dikatakan arat di sini
nisbahkan kepada Allah. Sifat Allah berubah-ubah. Kan mungkin. Ya, jadi tidak cocok. Ya, maka oleh karena itu inilah karakter yang ada pada arad. Sekali lagi, ya yang keempat yaitu kekal pada zaman yang kedua. Berarti arad itu juga kekal. Sifat arad juga ada kekal, tapi kekal arad dengan kekal Allah Subhanahu wa taala itu sangat berbeda. Nah, sudah. Ya. Ada yang juga tengok di lain. Nah. Akai, kau mati. Ya, kau mati boleh. Nah, telepon mo. Dari Tunggu Pai Salam Tayo. Alika